wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, yang ketua kelas tolong pimpin doa terlebih dahulu. Jika nanti ibu menyebutkan namanya, silakan kalian angkat tangan dan sebutkan makanan kesukaan kalian. Misalnya Lili, nasi putih. Mengerti? Mengerti, Bu. Galuh Ramadansa. Ini Bu, nasi goreng Bu. Lili Zakia. Pisang coklat lumer, Bu. Rintan Yolanda. Hadir, Bu. Semangat Rintan. Endasnya Rodri. Mie ayam Bu. Baik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kenapa gak semangat? Semangat dong. Sekali lagi, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana siap belajar? Siap. Baik, kalau sudah siap belajar, perhatikan sekitarnya. Jika ada sampah atau akibat yang tidak ditemukan, silakan singkirkan terlebih dahulu. Buku dan pena letakkan di atas meja. Baik, hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran fikih. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai makanan dan minuman halal. Jadi minggu ini kita akan belajar mengenai jual beli dalam Islam. Baik, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu: 1. Menjelaskan pengertian dan syarat jual beli yang sah menurut ajaran Islam. Yang kedua, mengenali jenis-jenis jual beli yang dilarang dalam Islam. Yang ketiga, menumbuhkan sikap jujur, amanah, dan adil dalam kegiatan jual beli sehari-hari. Baik, sekarang Ibu ingin bertanya, menurut kalian jual beli seperti apa sih yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada yang tahu? Dasniel? Jual beli yang jujur. Benar. Jadi jual beli yang disukai oleh Allah itu jual beli yang halal, jujur, adil, dan tanpa penipuan. Jadi di mana kedua belah pihak sama-sama ridho dan tidak saling merugikan. Baik, kita langsung masuk ke materi. Mana jual beli dalam Islam. Yang pertama itu pengertian. Secara bahasa, jual beli dalam bahasa Arab disebut juga dengan al-bai', berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara istilah, jual beli adalah akad pertukaran harta dengan harta lainnya yang saling memiliki keridhaan kedua belah pihak. Yang selanjutnya itu dalil jual beli. Dalil jual beli terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Baik, di sini ada yang sudah hafal? Belum. Kalau belum, kita baca bersama-sama. Kalian ikuti setelah Ibu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. wa harrama riba. Sekali lagi, wa ahallallahu al-bai'a
pertama itu harus adanya penjual dan pembeli, yang kedua adanya barang atau jasa, yang ketiga ijab dan qabul. Yang selanjutnya itu syarat sah jual beli. Yang pertama, penjual dan pembeli balik berakal dan atas kehendak sendiri. Yang kedua, barang dan harga jelas, halal milik sendiri dan bisa diserah terimakan. Yang ketiga itu tidak mengandung unsur penipuan, riba atau gharar ketidakjelasan. Baik, selanjutnya itu macam-macam jual beli. Jual beli itu terbagi menjadi dua, yaitu jual beli sah dan jual beli yang dilarang. Baik, kita bahas yang pertama yaitu jual beli sah. Adapun jual beli sah itu yang pertama jual beli tunai atau langsung bayar dan terima barang. Yang kedua, jual beli kredit, pembayaran ditunda dengan syarat yang jelas. Yang ketiga, jual beli salam, bayar di muka dan barang diterima belakangan. Yang terakhir itu jual beli istisna atau jual beli barang pesanan. Yang selanjutnya itu jual beli yang dilarang. Jual beli yang dilarang ini mencakup yang pertama itu riba atau jual beli dengan kelebihan yang tidak sepadan. Yang kedua itu gharar atau jual beli yang tidak jelas. Yang ketiga ada tadlis atau menyembunyikan cacat barang. Yang keempat itu najasi, menaikkan harga secara palsu. Dan yang kelima, jual beli barang haram. Ada yang tahu contoh jual beli barang haram? Ada yang tahu? Baik, jual beli barang haram itu misalnya khamar, babi, narkoba dan yang lainnya. Dan selanjutnya yaitu etika dan akhlak dalam jual beli. Jadi dalam jual beli kita itu harus mempunyai etika dan akhlak yang harus kita penuhi. Yang pertama yaitu jujur dalam menyebutkan kondisi barang. Yang kedua, tidak menipu atau menyembunyikan cacat barang. Yang ketiga, tidak bersumpah palsu. Yang keempat, menepati janji, terutama dalam kredit atau pemesanan. Yang kelima itu jual beli dalam waktu dilarang. Yang keenam, mengutamakan keadilan dan saling ridho. Adapun hikmah jual beli halal, yang pertama menjadi sumber rezeki yang berkah. Yang kedua, menciptakan kepercayaan dalam masyarakat. Yang ketiga, menghindari dari riba dan dosa. Yang keempat, menjadi ladang amal dan sedekah dari usaha yang halal. Jadi, jual beli dalam Islam harus dilakukan dengan niat baik, adanya akad yang sah dan etika yang mulia. Dengan menerapkan prinsip Islam dalam jual beli, umat muslim dapat berdagang dengan berkah dan amanah. Baik, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, ada yang ingin bertanya? Ibu, Ya. kalau misalkan nih adik ini kan masih kecil, Iya. masih belum balik, itu boleh nggak Bu itu jual beli, misalkan dia jual mainannya misalkan gitu? Boleh, asalkan barang yang dijual dan dibeli itu jelas. Oke Bu. Baik, bagaimana? Apakah masih semangat? Masih. Tapi kalau Ibu lihat kalian sudah lesu semuanya karena mungkin sudah siang dan mengantuk dan lesu. Kita streaming terlebih dahulu. Sekarang semuanya silakan berdiri. Silakan bawa kertas satu persatu. Baik, silakan berdiri sesuai dengan cari pasangannya masing-masing. Berpasang-pasangan. Sudah dapat pasangannya? Saling berhadapan. Jadi pada hari ini kita akan bermain kertas sangat tangkap. Yang pertama-tama kalian sembunyikan dulu kertas di belakang. Kalau Ibu menyebutkan kertas, silakan angkat kertas kalian. Dan jika Ibu menyebutkan tangan, silakan angkat tangan kalian.
Sekarang silakan kalian berdiskusi, belajar, dan ingat kembali mengenai materi telah Ibu jelaskan tadi. Di sini Ibu punya pertanyaan. Nanti silakan kalian berbagi sesuai kelompok. Dan maju satu persatu untuk mengisi soal yang telah Ibu berikan. Ingat, kalau misalnya tidak bisa menjawab, langsung skip, ganti dengan temannya yang di belakang. Sekarang silakan kalian belajar terlebih dahulu. Ibu beri waktu 1 menit. Silakan berdiskusi terlebih dahulu. Baik, waktunya sudah habis. Silakan kalian berdiri di depan sini. Kelompok 1 dan kelompok 2. Bawa pena masing-masing kelompok. Ada yang tidak punya pena? Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Silakan maju dengan tertib. Ingat kata Ibu, jika tidak bisa menjawab, silakan skip, ganti temannya yang di belakang. Waktunya tidak banyak, Ibu beri waktu 30 detik untuk 2 soal. Siap? Siap. Baik, 30 detik dimulai dari sekarang, maju. Baik, silakan 30 detik. Waktunya sedikit lagi. Waktunya 20 detik lagi. Waktunya 10 detik lagi. Ibu hitung mundur. 10, 9, 8, 7. Sudah semuanya. Baik, sekarang tepuk tangan dulu. Kita koreksi bersama-sama jawaban tadi. Untuk kelompok 1, pertanyaannya, dalil jual beli terdapat pada surah apa dan ayat berapa? Jawabannya Al-Baqarah ayat 275, benar? Yang soal kedua, sebutkan rukun jual beli, penjual dan pembeli. Apakah benar? Benar. Kurang lengkap? Kurang lengkap, jadi setengah. Seharusnya adanya penjual dan pembeli, adanya barang atau jasa, dan ijab dan qabul. Kelompok 2, sebutkan macam-macam jual beli tunai, kredit. Kata Ibu tadi macam-macam jual beli itu ada 2, yaitu jual beli sah dan jual beli dilarang. Jadi yang itu komponennya. Yang kedua, apa contoh jual beli barang haram? Jual babi, benar. Baik, dari jawaban tadi yang banyak yang benar itu kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Sekarang duduk kembali di kelompoknya masing-masing. Di kelompok tadi. Baik, sekarang kita akan membuat proyek yaitu drama mini bermain peran. Ibu akan memberikan dialognya, yang mana kelompok 1 yaitu tentang jual beli sah dan kelompok 2 jual beli dilarang. Kelompok 1 temanya kelompok 2. Ibu sudah menyiapkan alatnya, nanti kalian harus memperagakannya dengan benar. Kelompok 1 telur dan kelompok 2 misteri box. Sekarang silakan kalian diskusikan dan tentukan peran masing-masing. Ingat, harus pas dengan dialog itu intonasinya dan gaya intonasi, gaya bicara dan ekspresi. Ibu beri waktu 2 menit.
Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah. Sekarang kelompok 2. Tadi kelompok 1, sekarang kelompok 2 yang terlebih dahulu. Sini Bu. Silakan maju ke depan sini. Siapa yang penjual? Oh no, Bima. Yang penjual yang mana? Ini Bu, Bima. Yang pembeli? Saya. Silakan peragakan di sini, bawa alat yang dibuktikan tadi. Iya. Silakan. Ada kelompok 2, silakan perhatikan. Karena kamu jual kucing orang juga. Iya, ini dalam barang spesial. Boleh dibuka dulu biar surprise. Hah, kok gitu? Ini kayak baru, misterius chatbot, pinjam puas atau pasrah. Oke, saya beli. Lah, ini bukan kucing, ini boneka. Ini penipuan. Dalam Islam nggak boleh jual beli barang yang nggak jelas kayak gini. Astagfirullah, saya pikir kreatif, ternyata horor. Ya. Iya, harus jelas beranggapan Islam mengajarin jujur, bukan jebakan Batman. Baik. Silakan kalian bacakan kenapa apa alasan itu disebut dengan jual beli yang dilarang. Alasan kenapa percakapan tersebut termasuk jual beli yang dilarang. Pertama, termasuk jual beli borok, yaitu ketidakjelasan barang. Kedua, tidak diperbolehkan karena membuka celah penipuan dan merugikan pembeli. Dan ayat Bertentangan dengan prinsip transparansi dan kejujuran dari Islam. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Baik, selanjutnya silakan kelompok 1 untuk menampilkan drama mininya dan kelompok 2 silakan simak. Kelompok 2 silakan, kelompok 1 silakan dimulai. Assalamualaikum Bu Nani, telurnya ada? Waalaikumsalam, ada saja. Kalau ayam bukan naga ya. Aha, iya Bu, saya belum bisa pelihara naga. Berapa satu butirnya Bu? 2.000 mau berapa? 5 butir ya, pas banget Bu, bikin martabak. Oke, ini telurnya 10.000 ya. Nah. Ini uangnya Bu. Makasih, semoga martabaknya nggak bosan ya. Amin, iya Bu. Waalaikumsalam. Baik, kelompok 1 silahkan berikan alasan kenapa percakapan tersebut disebut dengan jual beli saham. Oke, alasannya Bu, yang pertama itu jual beli tunai. Yang kedua, barang yang halal dan jelas. Yang ketiga interaksi ramah, jujur dan amanah. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, tadi Ibu sudah melihat masing-masing kelompok menampilkan dramanya, semuanya bagus. Baik, karena semuanya sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran kita hari ini. Baik, perwakilan masing-masing kelompok silakan maju ke depan. Bagi-bagi ya. Terima kasih Bu. Baik, karena waktu pembelajaran kita sudah hampir habis, di akhir pembelajaran Ibu ingin memberikan pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab nanti Ibu kasih hadiah. Pertanyaannya, jual beli di dalam bahasa Arab disebut, ada yang bisa? Dalam bahasa jual beli disebut juga dengan Oke, baik, Lili silakan maju simpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Baik, di sini hari ini kita belajar mengenai jual beli dalam Islam. Nah, secara bahasa, jual beli itu berasal dari kata al-bai yang artinya pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, kemudian secara istilah, jual beli adalah akad pertukaran harta dengan harta lain dengan persetujuan dan
dan keridhaan kedua belah pihak. Jual beli itu ada dua, jual beli yang halal atau yang diperbolehkan dan jual beli yang tidak diperbolehkan atau haram. Rukun jual beli ada tiga, yaitu pembeli dan penjual, barang atau jasa, kemudian ijab dan qabul. Baik, terima kasih Lili. Tepuk tangan dulu buat Lili. Semangat Lili. Baik, waktu pembelajaran kita tinggal beberapa menit lagi. Jadi tugas kita minggu depan, ingat dan catat tugas minggu depan, yaitu silakan kalian hafalkan dalil jual beli yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 beserta artinya. Minggu depan silakan setorkan. Ibu rasa waktu kita sudah habis. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sampai bertemu lagi di minggu depan. Banyak maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.